Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membawakan liputan khusus dengan tema etika jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Sebuah topik yang sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Kita tahu, dunia jurnalistik terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Jurnalis tidak lagi hanya menulis berita, tetapi juga harus memahami data, menganalisis fakta, dan tentu saja memegang teguh etika serta hukum pers. Pemirsa, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja jurnalis. Dulu, reporter hanya meliput peristiwa. Kini mereka juga harus bisa mengolah data secara akurat dan bertanggung jawab. Namun, di balik kemajuan itu, ada tantangan besar bagaimana menjaga privasi, akurasi, dan batas antara kebebasan pers dan aturan hukum. Di Indonesia, praktik jurnalisme sudah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers juga. Keduanya menegaskan kebebasan pers, namun tetap harus berlandaskan kode etik jurnalistik. Jadi, kebebasan pers bukan berarti bebas tanpa batas. Ada aturan, ada tanggung jawab, dan etika yang harus dijunjung tinggi. Pemirsa, jurnalisme data adalah bentuk jurnalisme yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan berita yang akurat dan mudah dipahami. Istilah data-driven journalism mulai dikenal sejak tahun 2009 bersamaan dengan berkembangnya open data atau open source. Sementara jurnalisme investigasi berfokus pada penelusuran mendalam terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mengandung kejanggalan dan bersifat rahasia. Tujuannya satu, mengungkapkan fakta tersembunyi dan menyampaikan kebenaran kepada publik. Sebagai contoh, jurnalisme data bisa membuat laporan tentang peningkatan angka kemiskinan berdasarkan data BPS. Sedangkan, jurnalisme investigasi bisa menelusuri mengapa dana bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam jurnalisme data, ada 5 prinsip utama yang wajib dijaga. Pertama, kejujuran. Jurnalis harus menyampaikan data apa adanya, tanpa manipulasi. Kedua, transparansi. Keterbukaan sumber data dan metode pengumpulan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Yang ketiga adalah akurasi. Semua data harus dicek dan divalidasi agar hasilnya tidak menyesatkan. Keempat, verifikasi. Jadi setiap informasi harus dicek ulang untuk mencegah kesalahan. Dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Data yang disajikan tidak boleh menimbulkan kepanikan atau melanggar privasi seseorang atau narasumber. Contohnya, saat membuat laporan tentang angka COVID-19, jurnalis tidak boleh mengubah data pasien atau menyebut nama penderita, karena itu menyangkut etika privasi dan tanggung jawab sosial. Pemirsa, perbedaan antara etika jurnalisme data dan jurnalisme investigasi terletak pada fokus dan tantangan yang dihadapi. Jurnalisme data menekankan kejujuran dan ketelitian dalam mengolah serta menyajikan data. Sedangkan jurnalisme investigasi menekankan keberanian moral dalam mengungkap fakta tersembunyi yang seringkali melibatkan kekuasaan atau pelanggaran hukum. Etika jurnalisme data berpusat pada akurasi, transparansi, dan perlindungan privasi individu. Sementara, etika jurnalisme investigasi muncul saat jurnalis harus menyeimbangkan antara kepentingan publik dan hak privasi narasumber. Contohnya adalah, jurnalis data akan menyajikan grafik kenaikan harga beras dari data resmi. Sedangkan, jurnalisme investigasi akan mencari tahu apakah ada permainan harga di balik kenaikan harga beras tersebut atau kenaikan harga sembako tersebut. Pemirsa, ada beberapa aspek etika penting yang harus diperhatikan kedua jenis jurnalisme ini, yakni jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Yang pertama adalah keakuratan data dan fakta. Dalam jurnalisme data, keakuratan diperoleh melalui validasi angka dan statistik.
Sedangkan dalam jurnalisme investigasi, keakuratan dicapai lewat wawancara mendalam dan bukti di lapangan. Kedua, transparansi sumber. Jurnalisme data menjelaskan dari mana data diperoleh, sementara jurnalisme investigasi justru melindungi sumber demi keamanan. Yang ketiga adalah privasi dan kerahasiaan. Jurnalisme data menjaga data pribadi, sedangkan investigasi menimbang antara hak privasi dan kepentingan publik. Jadi, keduanya sama-sama menjunjung kebenaran, hanya caranya berbeda. Pemirsa dan teman-teman sekalian, dalam menjalankan tugasnya, jurnalis memiliki hak perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin wartawan untuk bebas mencari dan menyebarkan informasi selama mematuhi kode etik jurnalistik. Pasal 8 menyebutkan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya. Namun, dalam praktiknya, ancaman dan intimidasi terhadap jurnalis masih sering terjadi, terutama saat mereka meliput kasus sensitif ataupun kekuasaan. Karena itu, Dewan Pers hadir untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan menyelesaikan pelanggaran melalui pendekatan keadilan restoratif. Misalnya, dengan memberikan sanksi berupa permintaan maaf, penghapusan berita, atau pelatihan ulang bagi jurnalis yang melanggar. Semua ini dilakukan agar jurnalis tetap profesional dan kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Pemirsa, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jurnalisme data dan jurnalisme investigasi sama-sama berperan penting dalam mengungkap kebenaran. Perbedaannya ada pada pendekatan. Jurnalisme data berbicara lewat angka dan transparansi, sedangkan jurnalisme investigasi berbicara lewat keberanian dan bukti di lapangan. Keduanya berdasarkan etika, dijaga oleh hukum, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Dengan menjunjung kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab sosial, jurnalisme akan terus menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Pemirsa, saya Helmi Aziz, terima kasih telah menyaksikan liputan khusus LJ malam ini. Tetap kritis dan tetap beretika, dan jangan pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.